Iya. Oke, selamat pagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5.06 pagi, Rabu 27 hari bulan Agustus 2025 ya. Teman-teman, kita off topic sebentar aja ya. Kali ini seperti yang saya tulis di status WhatsApp saya buat Anda yang menyimpan nomor saya. Kenapa saya akan tegaskan satu kali lagi ya, kenapa saya itu memiliki sikap yang bermusuhan banget dengan yang namanya Kadrun Yaman. Saya kaget loh, itu ART-nya pakai jilbab muslimah, padahal yang punya rumah ini adalah seorang atau satu keluarga Kristen ya, ya Kristen lah intinya, tapi punya ART muslimah berjilbab kayak gitu nih, berarti ini toleransinya kuat, masya Allah ya. Cuman ya kenapa kok saya tahu yang punya rumahnya Kristen? Satu itu ada dekorasi dan cirinya, yang kedua ada maaf guguk atau anjing gitu. Tapi hire ART yang notaben adalah seorang muslimah berjilbab gitu. Pastinya toleransinya masih kuat ya. Kenapa saya punya sikap bermusuhan terhadap yang namanya Kadrun Yaman gitu loh. Nggak ada sedikit kaitannya dengan yang kemarin ya, yang disorot sama Kiai Haji Imaduddin ya, yang masalah nasab itu dikit doang kaitannya. Dan ada juga kaitan dikit dengan yang konon katanya kemarin ada isu ada pemalsuan makam ya, kuburan gitu, resting place. Nah, itu konon katanya ya, ada kaitannya dikit doang, tapi itu kalau bener sih ya kebangetan gitu loh. Dan itu juga yang wallahu alam bisawab yang menyebabkan kanzus sholawatnya Maulana Al-Habib Syarif Muhammad Lutfi bin Yahya itu konon katanya mulai sepi, ditinggalin orang gitu di Pekalongan. Saya belum kesana ya, belum pernah sama sekali kesana. Tapi coba nanti kalau saya ada sedikit rezeki dan waktu yang lowong gitu ya, saya coba usahain deh ke sana gitu, ke rumahnya Maulana Habibana Muhammad Lutfi bin Yahya. Konon katanya sih tiap Kliwonan ame gitu. Tahu sekarang udah mulai sepi apa gimana terkait dengan isu ini? Allah alam bisawab, saya nggak tahu ya. Allah alam bisawab. Saya sama sekali nggak tahu. Saya mesti lihat realnya dulu gitu. Karena jujur teman-teman, kalau soal nasab, saya tuh pegangannya teguh gini aja. Kalau seseorang itu benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW, dia harus nyambung sanadnya, nasabnya minimal banget ke dua cucunya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib rahimahullah dan Sayyidina Husain ibnu Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Kalau nyambungnya ke Sayyidina, ini saya koreksi kalau salah ya. Kalau nyambungnya ke Sayyidina Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, gelar depannya itu bukan Habib, tapi gelar depannya Syarif. Tapi kalau macam saya, Sayyid ya, itu nyambungnya ke Sayyidina Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Itu udah pasti gelarnya Sayyid. Kalau saya nggak salah atau kebalik. Allah alam bisawab. Saya kurang tahu itu. Nanti saya belum baca lagi. Tapi setahu saya sih seperti itu ya. Itu udah pasti kalau nasab biologisnya. Karena kata Rasulullah SAW dalam satu hadis,
Keturunanku pasti asal muasalnya dari Fatimah, putrinya. Nah, Fatimah ini kan nikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya dua anak kan, Hasan dan Husain. Nah, masing-masing punya keturunan sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau garis keturunan yang nyambung ke Sayyidina Husain ibnu Ali bin Abi Thalib, itu pasti gelarnya Sayyid. Gak tahu ya, saya koreksi ya kalau salah ya teman-teman ya. Apa yang Sayyidina Hasan yang gelarnya Syarif, atau Sayyidina Husain, atau nyambungnya apa kebalik gimana nggak tahu. Nanti saya coba baca lagi. Dan yang pasti mereka nggak menyandang gelar Habib, nggak. Ya. Habib itu diberikan, gelar Habib itu diberikan kalau mereka sudah mencapai tingkat tingkat yang tinggi banget. Mereka bisa mencintai orang, mereka cinta ilmu, dan dicintai karena keilmuannya, dan dicintai oleh orang karena kebaikannya, bukan dicintai karena nasabnya. Itu baru seseorang pantas disebut Habib. Gitu. Jadi yang status zuriyah Rasulullah ada, teman. Tapi kalau mengatakan cucu Nabi Muhammad yang kesekian-kesekian, salah. Cucu Nabi Muhammad itu hanya 2 saja, Hasan dan Husain ibnu Ali. Tapi kalau menyebut keturunannya nggak apa-apa. Nah, ini yang kemudian sempat rame kemarin itu. Karena ya mohon maaf gitu ya. Karena ya saudara saya Habib Bahar Smith juga dia ini sih mengaku cucungnya Nabi Muhammad yang kesekian. Ya salah, makanya rame. Nabi Muhammad SAW itu cucunya cuma 2, Hasan dan Husain ibnu Ali. Ini kan udah, nah itu kan udah pemelintiran sejarah yang parah banget sih menurut saya. Kalau keturunannya atau zuriyahnya ya gak apa-apa disebut, tapi harus jelas dari mana dulu. Apakah dari Sayyidina garis Hasan ibnu Ali atau Husain ibnu Ali. Dan tiap marga itu juga punya silsilahnya sendiri. Contoh marga saya sama marganya Habib Bahar As-Sumait atau Smith gitu. Ya. Itu nyambungnya ke siapa? Ke Muhammad ibnu Sumait dari Yaman. Kenapa namanya Ibnu Sumait? Karena dikasih kalung. Kalung ini namanya As-Sumait. Gitu. Makanya disebut Muhammad ibnu Sumait. Muhammad yang pakai kalung. Itu orang Yaman. Ada sejarahnya. Cuma saya agak lupa ya karena terlalu sibuk dengan bahas politik ya. Kayak gitu. Itu jelas. Setiap marga itu punya ininya sendiri, punya silsilahnya tersendiri gitu loh. Contoh marga Al-Attas, marga apa lagi? Marga Al-Attas, marga As-Saghaf dan sebagainya. Itu ada semua silsilahnya. Tapi juga jangan mengkapitulasi status sebagai keturunan Rasulullah untuk hal yang gak baik. Nah, ini yang kemudian jadi rame. Gitu. Makanya teman-teman ya, jangan salah kalau makanya kenapa orang banyak gak simpatik lagi sekarang sama yang ngaku-ngaku zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena dimanipulasi. Ya, saya ulang pernyataan saya di sini ya. Cucu Nabi Muhammad itu hanya 2 saja, Hasan dan Husain ibnu Ali. Udah titik, nggak pakai koma. Kalau ada yang mengatakan saya cucu Nabi, ya itu orang gila. Nah ini kenapa saya benci sama Kadrun Yaman ini. Pemelintiran sejarahnya parah banget. Nggak usah kita ngomongin pemelintiran sejarah Indonesia. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Habib ini, bendera merah putih ini jadi Habib dan sebagainya. Ya salah. Lambang negara diciptakan oleh Habib Al-Qadri segala macam. La ilaha illallah.
Itu kan pemelintiran sejarah. Iya memang Sultan Hamid itu memang Al-Qadri, tapi dia bukan Habib. Dia biasa aja. Biasa aja. Ya. Bahkan pernah sempat berallegiance kepada Belanda kan, kepada Nederland kan. Sudah. Jadi ngapain lagi di api-apiin gitu. Ini kan pemelintiran sejarah yang luar biasa banget gitu loh. Ya, sudah pemelintiran sejarah, pemelintiran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan ajaran siapa? Ajarannya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ajarannya Ibnu Taimiyah. Ajarannya Syekh Abdullah bin Baz. Ya, yang pelintir-pelintir Ahlussunnah wal Jamaah ini bahaya, teman-teman. Ya, konon katanya siki-siki. Nah, ciri dari mereka ini adalah siki-siki ngomong bid'ah, siki-siki ngomong haram, siki-siki larang, siki-siki tidak boleh ini, tidak boleh itu, siki-siki ngomongnya ini tidak ada pak dalam Al-Quran pak, ini dilarang pak, ini itu segala macam. Dalilnya mana? Paham nggak dengan apa teks yang dimaksud? Mahamin ilmu Al-Quran itu nggak cukup hanya dengan modal terjemahan tok. Al-Quran itu ada 15 cabang keilmuannya. Harus paham juga yang namanya mantik, ya, balaghah dan seterusnya. Ada banyak pokoknya cabang-cabang keilmuan Al-Quranul Karim itu. Pun begitu juga dengan hadis. Cabang-cabang ilmunya banyak banget. Minimal kalau nggak ngerti mantik nggak usah ngomong. Minimal kalau nggak ngerti makna dan arti sebenar nggak usah ngomong. Nggak usah ngoceh. Diketawain orang. Jangan diketawain orang. Digebukin orang pun jadi. Lihat aja berapa banyak tuh pengajian-pengajian yang kadrun Yaman Wahabi itu yang dibubar. Paling fenomenal tuh di Aceh. Ketika sekelas Dr. Firanda Andirja ya dibubarin. Sampai chaos itu di dalam masjid itu. Untung nggak kenapa-kenapa. Untung nggak ada korban. Untung masjidnya nggak rusak. Ya. Ada satu lagi ulama asal Jawa Timur juga yang fenomenal, Kiai Romli namanya. Dari Jawa Timur. Ini orang paling jago mendismantle para Wahabis. Para ulama Wahabi, para kadrun Yaman. Cakep itu. Saya lebih takzim. Makanya teman-teman, ini kaum-kaum kayak gini nih jago banget pelintir-pelintir. Bukan kami warga NU yang pelintir-pelintir. Nah, nggak ada. Kalau kami warga NU pelintir-pelintir, nggak mungkin Kiai Hasyim Asy'ari menerbitkan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita jadi rujukan untuk kita bahas sampai hari ini, teman-teman. Gak mungkin banget sampai tersusun itu kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Gak mungkin banget. Artinya jangan main asal tuduh. Baca dulu. Ya enggak? Makanya teman-teman ya mereka ini kalau dibiarkan, karena terlalu dibiarkan, makanya mereka jadi meresahkan. Yang salah siapa? Kita yang ngebiarin mereka berkembang menyebar kemana-mana, bahkan membuat kaum pribumi Islam Indonesia ini terpapar ajaran mereka. Di sini pun ada, teman-teman. Di sini pun ada pribumi yang terpapar ajaran itu. Banyak. Tadinya pribumi. Ada. Lagi pula Bung Karno, proklamator kita, presiden pertama Republik Indonesia, mengatakan, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Potongannya aja ya. Saya potong sampai di sini aja karena bahasanya agama Islam. Ya, tetaplah menjadi orang Indonesia yang bangga kayak gitu. Itu Bung Karno yang ngomong.
Ya, makanya kenapa saya kemana-mana pakai songkok. Ini peci nasional, peci yang dipakai Bung Karno memproklamasikan, pecinya proklamator untuk memproklamasikan, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu teman-teman, ya. Saya kira demikian, ya. Itulah kenapa saya punya pendirian yang bermusuhan dengan para kadrun Yaman itu, ya karena itu udah sok bener, tukang pelintir, dan mereka bertentangan dengan yang disebut Bung Karno itu, nggak mau jadi orang Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.